Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada mata kuliah kreativitas anak usia dini pada hari ini. Baiklah, yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah kreativitas anak usia dini, yaitu Ibu Nur Haziza SPD MPD. Baiklah, kami dari dari kelompok 5, hari ini akan membahas materi mengenai teori-teori yang melandasi produk kreatif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Meli Mariana dengan NIM 2102074. Yang kedua ada saya sendiri Munadilah Lubis dengan NIM 2102077. Dan yang ketiga ada Rizka Novia dengan NIM 2102222022164. Dan yang terakhir ada Safira Novianti Ramadhani dengan NIM 22022171. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai teori-teori yang melandasi produk kreatif, yang dimana teori pertama mengenai penilaian produk penemuan dalam hukum paten. Dalam hukum paten ini, sistem hukum paten adalah suatu sistem hukum yang mengatur pemanfaatan invensi dan sekaligus juga melindungi inventor atau pemegang haknya selaku subjek hukum paten. Sistem hukum paten ini menjadi salah satu bagian dari sistem hukum kekayaan intelektual yang termasuk rumpun hak kekayaan industrial seperti merek, desain industri, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Hak kekayaan intelektual ini adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir atau penemuan manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki nilai ekonomis sebagai hasil dari kreativitas manusia. Nilai ekonomis yang ditemukan dan dihasilkan dari suatu objek atau produk kekayaan intelektual ini berasal dari pengakuan masyarakat akan berharganya produk yang dihasilkan tersebut, di mana pengakuan ini diberikan masyarakat atas suatu produk hasil kreativitas. Seseorang harus memenuhi beberapa sifat kelebihan sebagai persyaratan pengakuannya. Kelebihan ini diantaranya yaitu dapat berupa lebih cepat ataupun lebih praktis, dan berbagai kelebihan lainnya di mana sifat kelebihan ini pada produk kekayaan intelektual tersebut diartikan sebagai sesuatu yang mengandung nilai kegunaan dan kemanfaatan. Dalam hukum paten, ada beberapa cara untuk menilai bahwa suatu produk tersebut memenuhi kriteria kreativitas, di mana eh, dalam hukum paten AS mempertimbangkan unsur-unsur berikut dalam memberikan hak paten kepada investor, yaitu yang pertama, kegiatan intelektual penemuan atau rekaan yang bermutu mendahului. Yang kedua, gagasannya jelas dalam mengatasi masalah atau kesulitan khusus. Yang ketiga, jumlah eksperimentasi yang dilakukan sebelum mencapai produk baru dianggap penting. Yang keempat, sejauh mana telah mengalami kegagalan. Yang kelima, produk produk ini harus berguna dan merupakan sebuah kemajuan. Yang keenam, sebuah produk terutama dinilai kreatifnya jika ada orang-orang dalam bidang kegiatan tersebut sebelumnya menunjukkan keraguan-raguan tentang kemungkinan penemuan baru. Yang terakhir, produk ini harus memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam patokan dari hak paten yang disebutkan tersebut cukup membantu, tetapi tidak cukup spesifik untuk penilaian secara ilmiah. Dibutuhkan perangkat kriteria yang disetujui untuk menilai produk kreatif dan kemampuan kreatif. Baiklah, itu paparan materi dari saya.
Untuk materi selanjutnya mengenai model Bessemer dan Trevinger akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model Bessemer dan Trevinger. Eh, Bessemer dan Trevinger mengembangkan teori yang saling berkaitan dengan menyimpulkan gagasan tentang produk kreativitas. Istilah produk dalam hal ini tidak terbatas dalam produk komersial, tetapi meliputi beragam benda atau gagasan. Bessemer dan Trevinger menyarankan bahwa produk kreatif dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama kebaruan atau novelty, yakni sejauh mana produk itu baru dalam hal jumlah atau luas proses teknik, bahan dan konsep. Hal ini di dalam dan di luar lapang atau bidang. Dalam hal dampak produk terhadap produk kreatif di masa mendatang. Yang kedua yaitu pemecahan atau resolution. Aspek pemecahan berkaitan dengan sejauh mana produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah logis serta berguna atau bermanfaat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kerincian atau elaboration dan sintesis. Aspek ini berkaitan dengan seberapa jauh produk yang dihasilkan menyatukan unsur-unsur yang berbeda menjadi satuan yang koheren atau berkaitan. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai model penilaian kreativitas dalam mengarang akan disampaikan oleh Meli. Kepada Meli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai model penilaian kreativitas dalam mengarang. Skema penilaian kreativitas dalam mengarang menurut Munandar 2009 dalam bukunya halaman 43 meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama aspek kelancaran. Meli, masih mute, Mel. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai model penilaian dalam mengarang. Skema penilaian kreativitas dalam mengarang ini menurut Munandar tahun 2009 dalam bukunya halaman 43 meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama aspek kelancaran, di mana kriteria untuk aspek ini dapat dinilai melalui jumlah kata yang digunakan. Contohnya, jika kurang dari 50 kata, maka skornya itu 1. 50 sampai 99 kata, maka skornya itu 2. Untuk 100 sampai 149 kata, maka skornya sama dengan 3. Untuk 150 sampai 199 kata, maka skornya adalah 4. Untuk lebih dari 200 kata, maka skornya itu 5. Aspek yang kedua yaitu kelenturan. Aspek kelenturan ini meliputi dalam struktur kalimat dan kelenturan dalam konten atau gagasan. Untuk kelenturan dalam struktur kalimat, keberagaman dalam bentuk kalimat, kalimat dapat beragam dalam bentuk sederhana, gabungan, dan kompleks.
Keragaman dalam pengguna deklaratif dan eksklamatoris. Untuk keragaman dalam panjang kalimat, kalimat singkat dari konten atau gagasan, imajinasi, subjek yang dapat melepaskan diri dari rancangan semula atau jika subjek mampu mengembangkan topik karangan. Untuk sejauh mana Baiklah, sepertinya Meli terkendala jaringan. Materi akan saya lanjutkan pada model penilaian kreativitas dalam mengarang. Aspek yang selanjutnya mengenai kelenturan, meliputi kelenturan dalam struktur kalimat dan kelenturan dalam konten atau gagasan, di mana dalam kelenturan dalam struktur kalimat terdapat keragaman dalam bentuk kalimat. Dalam hal ini, beragam bentuknya yaitu dalam bentuk sederhana, gabungan, atau kompleks. Kemudian yang kedua, keragaman dalam penggunaan kalimat dalam bentuk deklaratif, interogatif, dan eksklamatoris. Kemudian yang ketiga, keragaman dalam panjang kalimat, di mana kalimat singkat adalah yang kurang dari 5 kata, dan kalimat yang panjang adalah yang lebih dari 10 kata. Kemudian kelenturan dalam konten atau gagasan, di mana yang pertama gagasan dari imajinasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah subjek menunjukkan imajinasi yang kaya, apakah ia dapat melepaskan diri dari rangsangan semula atau tanpa terima. Maka ini diberikan skor 1 jika subjek mampu mengembangkan topik karangan. Kemudian pada gagasan fantasi. Dalam hal ini, sejauh mana isi karangan hanya berisi fakta atau tidak. Pertimbangan untuk dimensi fantasi ini adalah jika karangan menunjukkan daya khayal mengenai hal-hal yang dalam kenyataannya tidak terjadi. Selanjutnya, aspek keaslian atau orisinalitas. Dalam hal ini menunjukkan sejauh mana konten atau gaya pemikiran menunjukkan orisinalitas dibandingkan karangan yang isi dan gaya penulisannya menunjukkan stereotipe atau koden. Kemudian aspek yang terakhir adalah kerincian atau elaborasi, di mana hal ini dimaksudkan kemampuan membumbui atau menghiasi cerita sehingga lebih kaya. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai menyusun teori-teori yang melandasi produk kreatif akan disampaikan oleh Meli. Kepada Meli, persilahkan. baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menyusun teori-teori yang melandasi produk kreatif. Teori-teori yang melandasi produk kreatif meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek kreativitas, di mana menurut Utami Munandar tahun 1999, kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Aspek yang kedua yaitu biaya produksi, di mana biaya produksi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan ketika suatu perusahaan akan menghasilkan suatu produk. Aspek yang ketiga yaitu karakteristik produk kreatif. Bessemer dan Trevinger mengelompokkan produk kreatif menjadi 3 kategori, yaitu kebaruan atau novelty, pemecahan atau resolution, dan kerincian atau elaborasi. Aspek yang keempat yaitu produk analisis matrik atau CPAM. CPAM merupakan metode untuk menganalisis produk kreatif berdasar kategori,
yaitu kebaruan, pemecahan, dan rincian. 5 yaitu konsep teori produksi Islami, di mana konsep teori produksi Islami ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip produksi yang mengacu pada agama Islam. Aspek yang keenam, mengembangkan teori yang melandasi kreativitas produk. Menurut Cropley 1994, menunjukkan hubungan antara tahap-tahap proses kreatif, walas, dan produk yang dicapai. Dengan memahami teori-teori ini, pembuat produk kreatif dapat memahami bagaimana cara mereka membuat produk yang unik dan berkualitas tinggi. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang terakhir mengenai mengklasifikasikan teori-teori yang melandasi produk kreatif akan disampaikan oleh Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang akan saya bacakan yaitu yang pertama adalah teori psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, S. Chris, dan Charles Jung. Teori ini berfokus pada peran alam bawah sadar dalam menghasilkan ide kreatif. Menurut teori ini, kreativitas didorong oleh dua kekuatan utama, yaitu yang pertama, ID, yaitu dorongan naluri dan primitif yang tertekan dalam alam bawah sadar. Kedua, ego, bagian sadar dari kepribadian yang berusaha menyeimbangkan tuntunan ID, superego, dan realitas. Yang ketiga, yaitu kreativitas, munculnya ketika ego berhasil menyalurkan energi dari ID ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, yaitu teori humanistik. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini berfokus pada peran aktualisasi diri dalam mendorong kreativitas. Teori ini memiliki kebutuhan bawaan untuk mencapai potensi penuh mereka. Kreativitas adalah salah satu cara untuk mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, yaitu teori kognitif. Teori ini berfokus pada peran proses berpikir dalam menghasilkan ide kreatif. Menurut teori ini, kreativitas melibatkan beberapa proses kognitif seperti pemikiran divergen, kemampuan dalam menghasilkan banyak ide yang berbeda dari satu topik. Kedua, pemikiran konvergen, kemampuan untuk memiliki ide terbaik dan mengembangkan menjadi solusi yang kreatif. Ketiga, pemecahan masalah, kemampuan yang mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang baru dan inovatif. Keempat, teori kepribadian kreatif. Teori ini berfokus pada ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan kreativitas. Menurut teori ini, orang yang kreatif cenderung memiliki beberapa ciri seperti keterbukaan terhadap pengalaman, keingintahuan, ketekunan, dan kemandirian. Yang kelima adalah teori sosial budaya. Teori ini berfokus pada peran lingkungan sosial dan budaya dalam mendorong kreativitas. Menurut teori ini, kreativitas tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor ini juga dapat diinklud seperti yang pertama yaitu adalah norma dan nilai budaya, di mana budaya yang menghargai kreativitas dan inovasi akan lebih likely menghasilkan individu yang kreatif. Yang kedua, dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan kolega dapat membantu individu untuk mengembangkan potensi kreatif mereka. Ketiga, yaitu sumber daya. Akses ke sumber daya seperti pendidikan, pelatihan, dan dana dapat membantu individu untuk mengejar ide-ide kreatif mereka tersebut. Setelah itu saja materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari hasil paparan materi yang kami sampaikan, kami dapat kita simpulkan bahwa kreativitas ini memegang peranan penting dalam pengembangan produk yang unik dan bernilai, di mana teori-teori seperti model Bessemer dan Treffinger memberikan pandangan yang komprehensif tentang proses kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk kreatif, di mana hal ini menggarisbawahi pentingnya elemen-elemen seperti kebaruan, pemecahan masalah, dan kerincian dalam menghasilkan produk kreativitas yang bernilai. Sementara itu, dalam konteks penilaian produk penemuan, dalam hukum paten, kebaruan
tidak lazim, dan kebermanfaatan menjadi kriteria utama dalam menilai keunggulan sebuah penemuan. Dengan memahami konsep-konsep ini, pembuatan produk kreatif dapat mengoptimalkan proses kreatif mereka dan menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif dan bernilai ekonomis. Dalam konteks pengembangan produk kreatif ini, konsep ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk memberikan kualitas dan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 5. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan perbuatan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.